Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murtado, guru teknik otomotif di SMK Sekar Bumi Nusantara, Gringsing, Batang, Jawa Tengah, dan sekaligus sebagai mahasiswa PBG Darjab kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya ngajar di SMK Sekar Bumi Nusantara, Gringsing, Batang. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan, mari kita silakan untuk dipimpin. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa absensinya? Ahmad Al-Raj, Anang Prabowo, Wahyu Hirmawan. Ya sakit berapa? Satu. Sakit berapa? Demam. Sejak kapan? Sejak kemarin. Tapi kemana masih masuk? Oke, ya kita doakan teman kita yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, diangkat-angkatnya, bisa kembali aktivitas belajar bersama-sama lagi. Masih semangat untuk belajar? Semangat lagi? Masih semangat? Tunjukkan semangatmu. SMSN bisa, SMSN bisa, SMSN luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Luar biasa. Terus dong. Baik, semangat sekali pagi ini. Kalau minggu kemarin Bapak telah menyampaikan materi tentang apa kemarin? Masih ingat? Apa? Multi tester dengan apa? Hidrometer. Minggu kemarin masih ingat menggunakan alat ukur multi tester dan hidrometer. Untuk pagi ini Bapak akan sampaikan berkaitan alat ukur sama cuma beda, yaitu jangka sorong atau vernier kaliper. Jangka sorong atau vernier kaliper apa itu? Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian fungsi, bagian-bagian, dan cara penggunaan jangka sorong. Kemudian menggunakan alat ukur mekanik jangka sorong di tempat kerja dengan baik dan benar. Adapun teknik penilaian nanti kita menggunakan LKPD, lembar kerja siswa langsung praktek pengukuran menggunakan jangka sorong. Saya mau tanya, ketika kalian masuk ke bengkel otomotif atau bengkel sepeda motor,
Alat apa yang pernah kalian lihat? Garis, meteran, apalagi jangka sorong. Berarti pernah lihat jangka sorong di bengkel? Kok tahu namanya jangka sorong? Tanya siapa? Tanya yang punya bengkel. Bisa menggunakan? Tapi pernah pegang? Di mana? Di bengkel. Oh, yang punya bengkel boleh? Pak, ini namanya apa? Pegang dulu boleh? Boleh. Luar biasa soal bengkelnya. Tapi ada lagi. Tetangga ya? Dekat rumah. Alhamdulillah kita punya tetangga bengkel yang bisa diajak sesama dengan kalian bisa tanya. Oke, kembali ke jangka sorong atau vernier kaliper. Apa itu jangka sorong? Alat ukur untuk iya. Fungsi jangka sorong yang pertama adalah untuk mengukur ketebalan benda, apalagi mengukur kedalaman, terus ukur diameter dalam, diameter luar. Tapi belum pernah menggunakan, tapi sudah tahu fungsinya. Terus kalau bagian-bagiannya sudah tahu belum? Bagian-bagian jangka sorong sudah tahu belum? Belum, Pak. Bapak ya. Nih, jangka sorong bentuknya ini bisa digeser, maju, mundur. Yang sini ujung tetap tidak bergerak. Nah, di sini ada angka skala. Silakan bisa dilihat, dibandingkan dibuka jadi yang lain buka dulu. Silakan diambil buka. Dibuka yang pilihnya, dilihat sama aja dengan yang ada di gambar. Sama. Ya, lihat. Yang pertama, raha tetap atas. Ini yang di atas ini. Raha tetap atas. Yang bawahnya raha tetap bawah. Kenapa dinamakan raha tetap? Karena tidak bisa digerakkan atau digeser. Terus yang bisa digeser ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas namanya apa? Raha sorong atas. Yang bawah raha sorong bawah. Terus kemudian di sini ada seperti skrup kecil di atas. Apa? Tombol pengunci yang fungsinya untuk mengunci hasil pengukuran agar supaya apa? Ketika di bawah setelah ukur tidak geser atau berubah. Jadi tetap setelah ukur dikunci, diambil, dibaca. Kalau nggak dikunci, takutnya apa? Tergeser oleh tangan kalian sendiri. Maka di sini ada tombol pengunci untuk mengunci. Terus yang kunci di bagian belakang apa namanya ini? Kayak pengukur kedalaman.
Kerjanya gimana? Kalau yang ini untuk mengukur diameter, ini loh yang besar, untuk mengukur diameter luar atau ketebalan. Sedangkan yang atas ini untuk mengukur diameter dalam. Ya, tadi yang saya bilang, yang kunci kecil ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Fungsi daripada jangka sorong, komponen-komponen jangka sorong. Saya ulang ya. Tadi sini ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang. Terus ini tombol pengunci, yang tangke paling belakang, tangke ukur kedalaman. Nah, kemudian kita masuk di pengukurannya. Kalau kalian lihat, di situ ada angka-angka. Yang atas ini ya, bisa dilihat di depan kalian, jangka sorongnya. Itu ukuran inci tulisannya. Betul? Betul? Terus yang bawah ukuran milimeter. Nah, yang ini yang rahang bawah bisa digeser ini juga ada angkanya. Dicermati, ada angkanya berapa? Yang bawah ini yang bisa digeser angkanya berapa? 0 sampai 9 atau sampai 0-nya lagi 10. 0 sampai 10 itu lurus dengan atas nanti jadinya 1. Bisa dilihat? Dan di situ yang atas ini namanya skala utama. Sedangkan yang bisa digeser kan skala nominus. Terus cara penggunaannya gimana? Bisa nggak bacanya? Belum. Tak lihatkan tutorial penggunaan pembacaan jangka sorong. Tidak seperti video yang lainnya. Perhatikan. Kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan serta membaca jangka sorong. Jangka sorong sendiri merupakan alat ukur yang banyak digunakan pada mechanical engineering. Alat ini memang mirip seperti penggaris, namun akurasi pengukurannya sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena jangka sorong mampu mengukur benda dengan ketelitian 0,02 mm. Dalam dunia teknis, jangka sorong memang bukan yang paling akurat, karena masih ada mikrometer yang tingkat ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Namun jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur 3 jenis pengukuran sekaligus. Alat ini bisa mengukur ketebalan atau diameter luar. Jangka sorong juga bisa mengukur lebar celah atau diameter dalam. Dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, celupkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti dari garis-garis ini. Skala yang ada pada badan jangka sorong disebut skala utama. Skala ini punya nilai 1 mm per garis. Jadi ini mirip seperti penggaris biasa. Skala ini akan memberitahu kita hasil pengukuran kasarnya. Contohnya seperti pengukuran tadi.
Kita paskan angka 0 pada skala geser dengan garis terakhir pada skala utama. Nah, garis terakhir ini akan menentukan pengukuran dasarnya. Jadi hasilnya 33 mm. Bisa langsung dipraktekkan boleh Skala disesuaikan. di bawah digunakan untuk menentukan nilai halusnya atau nilai komanya. Nah, berbeda dengan skala utama, skala geser ini punya nilai 0,2 mm tiap garisnya. Untuk mencari nilainya, dibutuhkan sedikit ketelitian. Pasalnya, kita harus mencari garis yang menyambung antara skala utama dan skala geser. Garis ini akan menunjukkan berapa nilai komanya. Jadi tinggal hitung saja. Ini 5 plus 1 strip. Jadi 0,5 ditambah 0,02. Hasilnya 0,52. Kalau digabungin, maka hasil pengukuran diameter piston adalah 33 ditambah 0,52 mm. Hasilnya 33,52 mm. Kalau kalian akan mengukur lebar suatu celah, tinggal masukkan rahan kecil ini ke dalam celah yang diukur. Pastikan posisi benda yang diukur tegak lurus dengan jangka sorong. Begitupun dengan kedalaman, pastikan posisi jangka sorong juga tegak lurus dengan benda yang akan diukur. Ini dilakukan agar pengukurannya akurat. Setelah itu tinggal baca hasilnya. Caranya sama kayak tadi, mudahkan. Subscribe channel kami, karena ke depan kita bakal bahas hal lain seputar engineering. Gimana? Pak, bisa menggunakan? Yakin? Bisa dicoba? Baik. Ini coba silakan, ini ada LKPD. Sebelumnya silakan untuk dibuat kelompok. Ini dibagi dalam kelompok, satu kelompok 4 anak, silakan berkelompok. Ini saya sediakan alat ukur, ada pengukuran, didiskusikan kelompok, masing-masing kelompok pembacaan hasil alat ukur jangka sorong. Dan setelah itu nanti kalau sudah tak lanjutkan dengan saya kasih masalah pengukuran suatu benda. Jadi langsung ukur benda kerja. Siap? Oke, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Tak kasihkan LKPD. Silakan beri. Geser. Geser. Kalau tadi telah perhatikan cara penggunaan jangka sorong, pengukuran jangka sorong ke media langsung benda kerja. Di sini akan saya jelaskan ada benda kerja. Ini namanya apa? Piston, atau dalam bahasa istilah sehari apa? Seker. Ya. Tahu semua ini piston atau seker? Pernah ukur berapa ini? Belum. Oke. Saya kasih tugas masing-masing kelompok untuk mengukur diameter piston, diameter luar piston. Yang kedua, nanti mengukur diameter silinder. Yang ketiganya, mengukur kedalaman celah ring piston. Bisa dimengerti? Yang pertama nanti mengukur diameter luar piston. Yang kedua mengukur diameter silinder.
Yang ketiga, ukur kedalaman celah ring pistol. Untuk kelompok bisa menyiapkan untuk maju gantian. Ini silakan geser maju ke sini. Dan langsung kelompok satu maju untuk melakukan pengukuran. Jadi dua ukur ini nanti gantian. Silakan maju. Dua ukur ini selesai, tukar gantian. Silakan. Kelompok satu maju. Pak, di bawah, lakukan kerjanya di bawah, kakinya di bawah. Dua. Nanti selesai tukeran. Adanya ke sana. Oke. Ini diameternya berapa? Yang ini diameternya berapa? Silakan diukur dengan menggunakan jangka sorong. Dipaskan posisi pas lurus, tidak ada miring. Yang benar ya, ukur. Jangan sampai miring, karena kalau miring hasilnya pasti tidak akan benar. Pastikan posisi di tengah-tengah dan itu lurus, permukaan semua terkena dan tidak boleh miring. Kalau kesulitan boleh diurek-urek pakai hitungan itu, diurek-urek boleh. Buka sendiri. Pastikan di tengah, tidak miring. Kalau sudah pas lurus baru dikunci, kemudian diambil untuk dibaca. Yang ring kompresi paling atas. Kalau sudah silakan untuk kembali ke tempatnya.
balik ke tempat latihan untuk kelompok selanjutnya. Silakan didiskusikan sesuai dengan kelompok kalian. Silakan didiskusikan hasilnya, dipadukan tiap-tiap kelompok. Silakan. Tak kasih waktu 10 menit untuk bisa menyelesaikan hasil ukur daripada diameter torak dan diameter silinder. Ya silakan hasilnya tadi didiskusikan di kelompok masing-masing. Hasil pengukuran yang tadi silakan untuk bisa didiskusikan di kelompok masing-masing. Silakan. Tak kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan laporannya. Setelah itu dipresentasikan ke depan. Dan dikerjakan tadi semua untuk didiskusikan hasilnya berapa. Dan silakan untuk kelompok 1 bisa mepresentasikan hasilnya ke depan. Yuk kelompok 1 bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami. Bagian yang diukur diameter luar pistol 1 hasil pengukuran 80,5 mm, pistol 2 80,5 mm, pistol 3 80,5 mm, pistol 4 80,5 mm. Bagian yang diukur lubang silinder 1 hasil pengukuran 80,7 mm. Lubang silinder 2 hasil pengukuran 80,7 mm. Lubang silinder 3 hasil pengukuran 80,7 mm. Lubang silinder 4 hasil pengukuran 80,7 mm. Bagian yang diukur kedalaman ring pistol 1 hasil pengukuran 3,9 mm, kedalaman ring pistol 2 hasil pengukuran 3,8 mm, kedalaman ring pistol 3 hasil pengukuran 3,8 mm, kedalaman ring pistol 4 hasil pengukuran 3,6 mm. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dari depan. Dari yang lain ada yang beda enggak? Tidak ada. Sama semua. Yakin? Berarti tidak ada yang keliru dalam pengukuran tadi. Jadi silakan untuk laporannya diperbaiki semua, per anak juga semua diperbaiki. Setelah itu nanti kalau sudah selesai dikumpulkan laporan. Silakan diperbaiki dulu waktunya. Tak kasih waktu. Baik, selesai. Silakan disebutkan. Silakan disebutkan.
Sudah semua ini? Ya, terima kasih. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak berkaitan dengan alat ukur jangka sorong? Sudah apa? Sudah tahu? Sudah bisa? Tadi sudah bisa, sekarang sudah bisa. Gampang banget. Lumayan aja apa? Lumayan sulit. Lumayan sulit. Gimana sulitnya? Di pengukuran diameter dalam, Pak. Pengukuran diameter dalam. Kenapa? Karena pada saat mengukur tangannya ke dalam sama blok silinder. Pada saat mengukur diameter silinder, tangannya tergulung terhalang oleh blok silinder. Masuk akal? Ya. Jadi dalam mengukur diameter itu juga diperlukan teknik bagaimana cara tangan agar kita tidak terganggu oleh posisinya daripada blok itu. Jadi pandai-pandai kalian menggunakan selah yang ada. Karena kalau dalam pengukuran itu miring, hasilnya tidak valid. Seperti tadi kalian ukur 2 kali ternyata hasilnya berubah-ubah. Karena apa? Posisinya belum pas, pasti berubah. Jadi pastikan dalam mengukur yang pertama paskan dulu posisinya, jangka sorongnya benar-benar sudah pas, duduk rata di permukaan, baru kita kunci. Jangan asal, wah ini sulit kok Pak, agak miring, jelas hasilnya beda dengan salah. Bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk waktunya. Pada siang hari ini kita telah menyelesaikan alat ukur mekanik jangka sorong. Ada yang menanyakan ya di pelajaran ini? Ada. Apa? Jadi bisa tahu jangka sorong. Dan tadi tidak tahu, sekarang tahu. Apalagi yang menanyakan? Sudah di dalam mobil kasih video. Senang. Berarti dengan model ada fitur video itu senang. Kenapa? Lebih mudah dipahami, lebih mudah dipahami. Apalagi langsung praktek, jadi langsung mengerti, tahu. Oke. Baik, untuk kesempatan pada siang hari ini tidak cukup pembelajaran kita sampai di sini. Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan mikrometer. Kalau di jangka sorong, minggu depan kita nanti mikrometer. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.